Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap sehat sentosa. Kami, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Andalas dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kantin Amal sebagai tugas yang diberikan oleh UKM Penalaran UNAN tahun 2021. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Gina Jobiwarma Caniago, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Anggota dari kelompok 10 ada Irawani Soleman Harahap, Rindu Pilita, Fitri Furkoni Ali, Rahma Ulandari, Bagas Ilham Mahendra, Safira Salsabila, Sri Hartati, Fernando Zopalen, Friska Laura Amalia. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Kepada Saudari Rahma Ulandari, kami persilahkan. Baiklah, latar belakang kami mengangkat Kantin Amal sebagai PKM gagasan tertulis kami yaitu COVID-19 merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernafasan dan memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun berat. Virus ini merupakan penyakit yang sebelumnya tidak diprediksi akan merebak ke seluruh dunia, sehingga menyebabkan pandemi global yang menyebabkan negara-negara di dunia mengalami permasalahan hebat di berbagai bidang untuk menyelesaikannya. Tidak butuh waktu yang lama, negara kita tercinta yaitu Indonesia juga terkena dampak dari virus tersebut, di mana kasus pertama terkonfirmasi pada Senin 2 Maret 2020. Dalam jangka waktu yang tidak lama, virus ini kemudian menjalar ke seluruh bumi pertiwi dengan skala penyebaran yang cukup tinggi. Hal ini membuat pemerintah harus melakukan tindakan siaga terhadap ancaman dari virus tersebut. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus ini agar tidak terus menyebar, di mana dalam hal ini pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PSBB. Meskipun pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah kasus COVID yang terus melonjak, tetapi karena ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut membuat timbul masalah di bidang lain. Keputusan pemerintah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah semenjak bulan April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi yang terjadi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya, bahkan ada yang tutup total. Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat. Di tahun 2021, meskipun PSBB sudah diganti dengan PPKM, namun tetap memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut membuat sulitnya para pengangguran untuk mencari pekerjaan di kondisi sekarang ini, di mana Indonesia baru berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang dialaminya. Banyak dari orang-orang pengangguran tersebut kesulitan untuk membayar uang kontrakan rumah atau kontrakan kosnya, sehingga hal ini kemudian menyebabkan banyak dari orang-orang tersebut menjadi tunawisma dadakan karena telah terusir dari kontrakan yang mereka tempati. Menyikapi masalah ini, kami dari kelompok 10 mempunyai suatu gagasan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada para tunawisma yang mengalami keterpurukan ini. Oleh sebab itu, kami memberikan suatu gagasan konsep, yaitu Kantin Amal, sebagai upaya untuk memberikan kepada para tunawisma ini harapan untuk tetap terus bertahan hidup di kondisi yang tidak bersahabat seperti sekarang ini. Rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu mengenai pendirian Kantin Amal sebagai suatu upaya mahasiswa dalam membantu para tunawisma yang terdampak keterpurukan ekonomi akibat virus COVID-19.
Dari gagasan yang kami angkat, ada tujuan dan manfaat yang ingin kami capai, yaitu untuk membantu para tunawisma yang kelaparan karena tidak sanggup untuk membeli makanan karena kehabisan uang. Kemudian, kami ingin gagasan ini membuat orang-orang di luar sana agar lebih mengembangkan sikap empatinya terhadap orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, yaitu sebagai kegiatan sosial untuk memulihkan mental para tunawisma yang mengalami stres akibat belum mendapat pekerjaan. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Rahma Ulandari. Langsung saja kepada Saudara Bagas Ilham Mahendra, kami persilahkan tempatnya. Kondisi terkini pencetus gagasan. Pandemi COVID-19 yang sudah membelenggu dan mengkhawatirkan seluruh negara menghantam lapisan masyarakat terutama perekonomian. Dan imbas dari pandemi ini juga tak main-main yang menyerang dari berbagai lapisan masyarakat. Tak peduli orang kaya maupun miskin. Karena penyebab COVID-19 ini menyebabkan dampak yang sangat besar dan merugikan seluruh negara, terutama Indonesia. Dan fakta yang perlu kita ketahui adalah Indonesia masuk 10 besar salah satu negara yang terkena imbas COVID-19 paling tinggi. Dilansir dari katadata.co.id. Indonesia menduduki peringkat tertinggi ke-7 dari 10 negara dengan total kasus kematian yang mencapai 142.424 orang per 8 Oktober 2021. Hal ini menunjukkan masih rendahnya sensibilitas masyarakat terhadap bahayanya virus COVID-19 ini dan masih kurang tegasnya juga regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak ada batasan aturan yang kuat di dalam pelaksanaannya. Karena sudah setahun lebih COVID-19 membelenggu kehidupan masyarakat Indonesia, maka tak heran ekonomi Indonesia itu turun secara signifikan, terutama dalam ekonomi keluarga. Ya, yang memiliki ekonomi keluarga ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian secara makro. Hal ini karena dalam ekonomi keluarga itu terjadi perputaran uang yang bisa berjalan secara lancar. Sebab permintaan dan penawaran uang dan barang seperti yang diketahui itu berawal dari ekonomi keluarga. Namun demikian yang sangat berdampak saat pandemi ini, yang sangat berdampak besar yaitu ekonomi keluarga, terutama untuk keluarga-keluarga menengah ke bawah yang hanya mengandalkan atau menguntungkan hidupnya pada pendapatan harian. Jadinya susah kan. Nah, dampak tersebut dimulai dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah seperti physical distancing, social distancing, PSBB serta PPKM yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sehingga perputaran ekonomi juga bisa direduksi atau dikurang. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak yang menurun dan terjadinya pengurangan tenaga kerja yang semakin meningkat. Nah, jadi solusi yang pernah diterapkan atau ditawarkan itu apa? Dilansir dari merdeka.com, pemerintah Jokowi Ma'ruf sudah memberi solusi terkait penurunan ekonomi yaitu dengan memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi. Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya. Nah, berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka bisa tetap survive atau bertahan. Pemerintah menyiapkan
dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan Bank Indonesia dengan OJK dengan perbankan nasional. Nah, untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walaupun tidak melakukan aktivitas ekonomi. Nah, berbagai program untuk dunia usaha diantaranya memberikan dukungan insentif, stimulus di bidang perpajakan, pengurangan lartas impor, serta berbagai kebijakan dan relaksasi di sektor keuangan. Nah, karena penurunan ekonomi menyebabkan banyaknya orang yang kesusahan, terutama keluarga dengan perekonomian ke bawah dan masih banyaknya tunawisma yang ada di Indonesia. Maka kami dari kelompok 10 mengusulkan sebuah solusi untuk membuat kantin amal. Nah, jadi kantin amal ini dimana akan digunakan sebagai sarana tempat makan secara gratis untuk orang-orang yang sedang kesulitan ekonomi maupun para tunawisma. Means atau artinya kantin amal ini menjadi sarana untuk membantu orang-orang yang lagi kesulitan kan secara ekonomi, yang sampai tidak mampu untuk membeli makanan gitu, dan para tunawisma yang sulit untuk mencari makanan. Dengan program ini kami harap dapat membantu dengan jangka panjang di masa-masa sulit pandemi ini. Nah, jadi pihak-pihak yang dikonsiderasikan atau kita pertimbangkan dapat membantu dalam mengimplementasikan gagasan ini adalah pemerintah daerah tentunya. Yang kedua, Kementerian Sosial. Yang ketiga, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Bagas. Langsung saja kepada Fitri Furqoni Ali, dipersilahkan. Selanjutnya, langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan. Tahap pertama yaitu membentuk perencanaan dan memberitahukan kantin amal ini kepada lingkungan-lingkungan sekitar. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga-lembaga daerah untuk mengimplementasikan pembentukan kantin amal ini. Yang ketiga, mencari sukarelawan atau volunteer untuk membantu kegiatan atau proses kantin amal. Yang keempat, mengontrol pengawasan mengenai kantin amal ini dan mengevaluasi terhadap kekurangan dan penambahan jika diperlukan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan gagasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya gagasan terkait pembukaan kantin amal ini untuk para tunawisma maupun masyarakat yang terdampak ekonomi di masa pandemi COVID-19, diharapkan dapat terrealisasi dengan nyata, dengan bantuan pihak-pihak terkait. Yang mana hal ini berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi akibat merosotnya perekonomian negara. Namun di samping itu, kembali pulihnya perekonomian negara kita belum tentu membuat mereka juga bangkit dari keterpurukan masa sulit itu sendiri. Sehingga gagasan yang kami ajukan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang ke depannya. Tentu hal ini tidaklah semudah yang kita pikirkan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah dipaparkan di atas seperti perencanaan, kerjasama, donatur, dan juga proses pengawasan perlu dilakukan. Sehingga harapan kita semua untuk membantu masyarakat serta tunawisma yang sedang mengalami masa sulit ini dapat dilaksanakan dan juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Fitri Furqoni Ali. Tidak terasa, waktu presentasi telah berada di ujung acara. Kami dari kelompok 10 mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.